Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Ratu Oktaviana dari kelas 2 Sistem Informasi D. Sini saya ingin membuat video tentang penjelasan modul 6. Selamat menonton. Di sini ada dua submateri, yaitu penerapan template third party sama cari UD data pelanggaran part 1. Nah, sini kan kita akan menerapkan template third party yaitu fault template ke Laravel. Informasi lebih lengkap terkait fault dapat dilihat pada link di berikut. Saya tadi sudah mendownload link ini. Itu sudah saya ekstrak juga ke file Laragon /www/kelas fault template. Terus kita bikin nih. Udah saya bikin tadi nih. Kan disuruh bikin kelas ya. Kelas fault template ini udah saya bikin 23 FID fault template dan sudah saya masukkan dalam sini. Nanti tampilannya akan seperti ini. Terus ada langkah kedua, kembali ke project masing-masing. Oke, buat folder baru di public dengan nama asset, admin, lalu copy folder img, js, cs, dan vendor dan ada pada kelas fault. Nah, saya juga sudah bikin di public itu aset admin, ini dia. Sudah saya bikin CSS-nya, image, CS, dan vendor. Nah, tapi sebelum lanjut ke langkah 2, tadi ini, kalau untuk ngeluarin ini kita tekan aja yang tadi. Ini, code template, aja ini. Code bootstrap, itu 5 dashboard. Nah, kita kembali lagi ke codingan kita. Pada langkah kedua. Selanjutnya, yang ketiga itu buatlah folder baru dengan nama admin di research view. Jadi kita tinggal cari aja di research view. Ini saya sudah bikin itu ada admin untuk mempersingkat waktu. Terus buat file baru bernama dashboard.blade.php di research view admin. Ini dia. Terus kita akan mengambil salah satu pack yang tersedia pada template untuk jadikan halaman awal. Silakan kembali ke folder kelas, lalu masuk ke directory page dashboard dan buka file dashboard HTML. Nah, untuk yang copy tadi itu sudah saya kopikan dan sudah saya pastekan ke sini. Nah, ini dia untuk sintaks lebih jelasnya. Lanjut ke perintah selanjutnya itu ke-6, buat basic controller dengan nama dashboard controller, lalu create function index sama memanggil view dashboard.blade.php. Nah, di sini kita bisa buat basic controller itu di HTTP. Situ sudah disuruh bikin dashboard controller. Ini sudah saya bikin. Lalu create function index sama memanggil view. Ini dia. Ini function indexnya. Nah, public function index ini mengarahkan ke view admin dashboard. Admin ini diambil dari nama file yang tadi dan dashboard juga diambil dari controller ini. Setelah kita sudah membuat, kita lanjut lagi untuk membuat rootnya. Nah, untuk membuat root bisa di web. Di root.
buat di dashboard controller. Ini dia teman. Teman bisa lihat di sini. Nah, yang ketujuh ini kan sudah ada perintah nih, silakan akses dashboard. Jika berhasil, maka tampilannya sebagai berikut. Nah, di sini sudah saya cari. Karena saya sudah selesai semuanya, jadi tampilannya seperti ini. Kita lanjut ke modul. Itu adalah langkah ketiga. Kita perlu menyesuaikan direktori untuk CSS, IMG, dan JS yang ada di template ke folder yang sudah kita siapkan sebelumnya di aset admin. Nah, yang pertama ini silakan ganti seluruh bagian yang titik-titik slash titik-titik CSS menjadi seperti berikut. Terus ada juga yang kedua, ganti seluruh bagian titik-titik slash titik-titik IMG menjadi sebagai berikut. Ini udah saya ubah semua ya. Dan juga yang vendor. Jadi di sini kita ganti di CSS, kita diganti di image, dan kita ganti juga di vendor. Terus jika sudah, maka tampilan dashboard template full akan terlihat sebagai berikut. Nah, nanti, jadi kalau udah selesai, dia tampilannya itu akan lebih bagus. Kayak yang tadi kan itu gak ada gambar, gak ada page, gak ada dashboard, dan yang lain-lain. Nah, setelah sudah diubah-ubah CSS-nya, jadi tampilannya itu, dashboard-nya itu akan semakin bagus dan semakin cantik. Nah, seperti ini. Ya, sudah ada gambarnya, sudah ada background-nya. Selanjutnya, silakan replace block tag nav dengan ID sidebar menu dengan kode berikut agar sidebar lebih bersih. Nah, tadi di situ kan ada katanya itu nav ID sidebar menu. Nah, silakan replace block tag nav dan ID sidebar menu dengan kode berikut tampil agar lebih bersih. Nah, jadi yang eh, kode-kode kita sebelumnya itu akan diubah ke ini agar tampilan kita itu agar lebih rapi. Jadi kalau mau cara lebih mudahnya itu kita tutup tag-tagnya. Jadi kan tadi itu disuruh nav kan. Jadi yang body ini kita tutup. Nih, ini kan body semuanya nih. Nah, jadi yang ini kita tutup, ini kita tutup. Nih sampai tutup ini. Nih, ini dah. Inilah yang akan kita ganti. Nih, ini tutup, tutup. Nah, kalau seperti ini kan lebih rapi dan lebih mudah kita mencarinya. Nah, jadi tadi kan itu disuruh yang nav kan. Nah, jadi kita tinggal untuk mempermudah itu tinggal seperti ini aja. Nah, tinggal nanti kontrol hapus, terus tinggal kita copy paste aja. Jadi kita nggak perlu ribet-ribet lagi mencari mau sampai mana yang akan kita hapus. Itu teman-teman. Kita lanjut lagi ke perintah selanjutnya, yaitu CRUD. Nah, langkah satu itu kita akan membuat modul CRUD untuk data pelanggan. Silakan ikuti langkah berikut. Nah, jalan perintah berikut di terminal. Nah, kita akan bikin di terminal dulu. Tadi saya sudah buat. Saya sudah buat tadi di terminal. Untuk teman-teman yang lupa mungkin cara bikin terminal bisa tekan ini. Nih, terminal. New terminal. Saya bikin di situ. Terus sebuah file migration baru akan dibuat pada directory. Nah, nanti akan keluar file migration itu di database. Nah, sini. Ini dia, migration. Terus silakan salin kode berikut pada function up dan function down. Nah, ini dia.
tinggal dibuka aja di sini. Ini dia. Tadi ini tampilannya sebelumnya nggak kayak gini ya, karena sudah saya ikut nih perintah ini, udah saya salin yang up dan yang down. Nah, nanti itu akan ter-create tabel. Nah, kayak gini, ini sudah saya bikin PHP saya bikin biar tabel baru dengan nama pelanggan itu akan di-create secara otomatis. Nah, jadi kita butuh itu ya, butuh tabel database itu agar kita bisa mengakses ke web nanti. Nah, itu bisa kita lihat di sini database. Nah, ini dia teman-teman. Ini dia pelanggan. Ini dia database-nya. Sudah ter-create. Nah, terus lanjut ke perintah kedua, setelah tabel pelanggan berhasil dibuat, selanjutnya membuat model pelanggan yang akan menjadi jembatan dalam melakukan aksi ke database. Nah, jangan lupa ini juga diletak ya ke terminal tadi, yang ini. Terus file baru itu akan terbentuk di app model dengan nama pelanggan.php. Nah, tinggal lihat aja. Nah, sebenarnya bikin seperti itu di terminal itu biar kita lebih efisien aja, biar kita bisa lebih mudah. Karena kalau langsung membuat di terminal, nanti function-function itu udah langsung ada di file tersebut, karena filenya akan langsung terbuat. Jadi kita nggak usah manual-manual lagi bikin. Seperti ini kan langsung terbikin ya dengan pelanggan.php. Nah, nanti isi-isinya ini sudah ada di dalamnya. Selanjutnya, ketiga itu kita harus menetapkan apa yang menjadi pemiliki tabel serta kolom yang diisi oleh user pada bagian view label. Silakan ubah isi file tersebut menjadi seperti ini. Nah, itu sudah saya ubah ya. Sudah sesuai dengan seperti perintah. Terus langkah ketiganya itu, selanjutnya kita akan membuat resource controller pelanggan yang akan menjadi logika bisnis dan pemanggilan model yang akan dilakukan. Nah, ini juga teman-teman bikin lagi di terminal. Nanti dia pada function index silahkan disesuaikan menjadi berikut. Nah, itu kita bisa lihat di sini. Nah, ini dia. Nah, teman-teman, jangan lupa import class-nya agar nanti bisa diakses. Jadi, jangan lupa untuk import file seperti ini. Terus ini import file, import class. Nah, ini dia. Jangan lupa import kelas pelanggan dan siapkan root untuk mengakses halaman indeks pelanggan. Nah, jangan lupa juga untuk membuat rootnya. Itu sudah saya bikin rootnya di sini. Saya fullkan layarnya ya. Nah, ini dia. Sini sudah saya bikin root-rootnya. Nah, terus katanya format penuh. Perhatikan pada pemanggilan view admin pelanggan index ini menunjukkan pada folder admin terdapat folder baru bernama pelanggan, lalu dalam folder tersebut terdapat file index.php. Format bisa dilakukan agar folder pada view tersebut dan dikelompokkan sesuai modulnya. Silakan buat file dan folder seperti berikut. Nah, ini tinggal buka di view. Ya, view. Situ pelanggan. Ini dia, ini ada pelanggan. Ini dia. Di index.blade.php. Nah, keempat, kopi isi dari dashboard.php sebelumnya sudah disiapkan ke admin pelanggan index.php, lalu perhatikan kode yang ada di antara segmen berikut. Nah, ini seperti yang tadi juga ya, tata caranya agar dia mudah untuk diubah-ubah. Nah, teman itu bisa menutup agar kita mudah untuk menggantinya seperti ini, diubah ini seperti ini. Nah, sini apa? Katanya silahkan hapus kedua tag div yang ada sehingga kode pada tag main akan tampil sebagai berikut. Nah, teman-teman kan tadi karena sudah kita tutup jadi kita bisa lebih mudah untuk menghapusnya. Nah, pastikan bahwa halaman awal pelanggan dapat diakses dan akan tampil sebagai berikut.
Nah, sini juga sudah tampil dashboard pelanggan dan tabel. Nah, langkah keempat, kita akan menambahkan menu pelanggan pada bagian sidebar. Lihat kode ini. Nih, teman-teman bisa langsung masukkan aja nanti kodenya ke dalam codingan teman-teman. Terus lalu paste di sini. Nih, sudah ditunjukkan. Nah, hapus kelas aktif pada next item di dashboard sehingga tampilan sidebar akan terlihat sebagai berikut. Lakukan hal yang sama pada dashboard.php agar juga tampil menu pelanggan saat mengakses dashboard. Namun, hapus kelas aktif pada tag LI pelanggan. Kelas aktif memberikan efek highlight pada menu yang sedang aktif. Nah, inilah saat kita mengakses menu pelanggan dan ini saat kita mengakses menu dashboard. Nah, kita akan mencobanya. Saat Nah, ini saat kita mengakses menu dashboard. Nah, dan ini adalah saat kita mengakses menu pelanggan. Nah, di sini kita bisa masuk aja ke dashboard. Nah, di perintah selanjutnya itu kita akan menambahkan breadcrumb, title, dan tombol tambah data salin kode berikut. Nah, di sini ada lihat kodenya. Lalu paste di halaman pelanggan.index.input. Nah, jangan buka-buka, tepat di bawah tag close. Nah, tadi udah kita tutup kan. Nah, ini cara agar kita mudah. Nah, tinggal kita masukkan aja sesuai seperti ini. Nah, lakukan ada beberapa perubahan berikut seperti itu. Ada all order, itu jadi data pelanggan. Your web. Nah, ini nanti tinggal diubah-ubah aja. Nah, untuk teman-teman agar bisa mudah, itu tinggal Ctrl H. Sini tinggal Ctrl H. Nah, di sini dia. Di sini teman-teman tinggal cari aja kata kuncinya agar lebih mudah untuk menggantinya. Nah, di sini nanti ada all order, your web analyst, terus pada tombol new plan, text new plan, tambah data, ubah kelas, dan ini. Nah, nanti ini bikin juga rootnya. Di sini saya juga sudah bikin rootnya. Nanti pada bagian breadcrumb ubah dari seperti ini, dari before menjadi afternya seperti ini. Nah, sehingga bentuk akhir breadcrumb judul halaman beserta tombol tambah data akan sebagai berikut. Nah, seperti ini. Kita buka di pelanggan. Nah, ini sudah ada nih tambah data, share, dan export. Saat klik tombol tambah data, maka halaman kosong akan tampil karena pada function create di kontrol pelanggan kontrol belum kita selesaikan. Nah, lakukanlah penyesuaian sebagai berikut. Nah, kita tinggal buka di pelanggan controller. Nah, buka di yang create. Ini dia. Jangan lupa membuat file baru di create.blade.php folder admin pelanggan lalu copy seluruh index PHP ke create.blade.php. Kenapa harus kita bikin itu di view agar nanti bisa keluar dan nyambung. Nah, disinilah function index akan return ke view admin dot pelanggan dot create. Nah, selanjutnya itu lakukanlah perubahan berikut. Kita tinggal buka di create. Nah, seperti ini nanti kita akan banyak mengubah. Seperti ini dia nanti dari data pelanggan kita ubah ke tambah data pelanggan. Nah, ini sudah saya ubah. Nih, seperti ini nih. Nih, tambah data pelanggan sudah saya ubah. Terus nanti ada lihat seluruh data pelanggan itu udah juga saya ubah di sini. Terus ada teks tambah data, ubah kelas ini juga udah. Nah, nanti pada bagian breadcrumbnya itu juga diubah dari before ke after. Nanti akan sehingga adalah tampilan form seperti berikut. Nah, sekarang kita akan menambahkan form data pelanggan. Silakan masuk ke folder class, lalu masuk ke directory page, dan silakan teks general information, maka akan tampil kode break sebagai berikut.
Nah, saya di sini sudah memindah-mindahkannya. Nah, nanti maka tampilannya akan terlihat sebagai berikut. Nah, ini itu belum terlalu rapi, jadi kita hapus blok-blok pada kode location. Nah, nanti kita nggak pakai ini, kayak address, city, state, zip, number itu kita nggak pakai. Nah, nanti kita tinggal hapus saja dan kita ubah juga ini diubah-ubah sehingga nanti berikut hasil untuk tampilan Chrome-nya. Nah, nanti yang tersedia itu yang ada first name, birthday, email, last name, gender, dan phone. Nah, kita akan coba yang teman. Oke, Profesor. Nah, sini kita buat tambah data. Nih, tambah data pelanggan. Nih, kita akan keluar seperti modul 6 tadi. Tuh, seperti ini. Karena sudah kita ubah di create.blade.php. Tampilannya seperti ini. Coba kita masukkan, itu ada ratu. Terus, nah, kita masukkan emailnya, kita masukkan nama akhirnya, terus gender itu female, terus ada nomor telepon. Nah, disinilah kita simpan. Nah, di sini dia. Ini sudah terbuat. Eh, 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 nah, pada function store di pelanggan so cek apakah set submit from. Nah, ini sudah kita submit. Ini dia ada kita submit. Semua inputan form berhasil dipasing. Nah, kita sudah berhasil passing data-data kita ke controller dengan melakukan debug. Nah, jika berhasil maka akan tampil sebagai berikut. Ini dia. Berarti kita sudah berhasil mempasing data-data kita ke controller. Nah, sekian dari saya. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.